Apa yang membuat bahagia? Lahir sehat, batin sehat. Dua-duanya penting ya. Yang mementingkan batin saja, lahirnya sakit juga tidak akan bahagia. Sekarang pandangannya tentang jiwa. Thales punya pandangan yang khas. Kalau hari ini mungkin disebut animisme. Kalau menurut Socrates disebut hilezoisme. Jadi Thales punya pandangan segala hal itu punya jiwa. Jadi jiwa itu adanya tidak hanya di manusia atau binatang, tapi segala hal punya jiwa. Ini namanya animisme. Kalau dalam peradaban manusia kan sebelum animisme kan biasanya ada dinamisme. Kalau dinamisme, dalam benda-benda, dalam segala hal ada daya. Beda ya antara jiwa dengan daya. Kalau daya ini kekuatan, power. Kalau animisme itu jiwa. Anima itu kan jiwa. Kayak di Jawa misalnya ada danyang-danyang. Danyang ini kan jiwa, tidak sekedar daya. Tapi kalau di akik saya ada kekuatannya bisa. Ini kalau ini daya, dinamisme. Tapi kalau akik saya ini ada penghuninya loh, ada jiwanya. Itu berarti animisme. Ada jiwanya di situ. Ini yang menghuni di sini, ya itu berarti animisme. Tapi kalau hanya kekuatan itu dinamisme. Nah, kalau Thales itu lebih cenderung segala sesuatu ada jiwanya. Itu mungkin ada hubungannya dengan pandangan-pandangan Yunani saat itu. Kalau di Yunani saat itu kan segala sesuatu ada dewanya. Laut ada dewanya, gunung ada dewanya, apa-apa ada dewanya. All things are full of God. Karena peradaban manusia itu kan peradaban yang berkembang. Kebertuhanan. Nanti ada kalau yang belajar antropologi apa sosiologi agama, kebertuhanan manusia itu berkembang seiring peradabannya. Ya termasuk zaman Yunani ini. Mulanya orang kenal tentang jiwa itu kan setelah orang kenal tentang daya. Jadi perkembangannya dinamisme, kemudian animisme, setelah animisme terus kepercayaan pada dewa-dewa, setelah kepercayaan pada dewa-dewa, percaya pada dewa tertinggi, setelah itu baru puncaknya monoteisme, hanya ada satu dewa. Itu nanti ada hubungannya dengan kultur budayanya manusia. Kapan orang dinamisme, kapan orang animisme, kapan orang kemudian percaya dewa-dewa. Karena jiwa-jiwa ini kalau semakin memperson, lama-lama dia jadi dewa. Semula cuma penunggu tempat ini, penunggu tempat itu, dikasih sajen-sajen, lama-lama mungkin jadi levelnya naik jadi dewa. Nanti dewa-dewa ini dibayangkan karena banyak, terus ada hierarkinya. Ada dewa yang level tinggi, ada yang prajuritnya, anak buahnya, gitu kan. Lama-lama ada gagasan tentang dewa tertinggi, dewa paling besar, high god. Pada akhirnya muncul gagasan, loh kalau ada dewa tertinggi yo, berarti yang dewa yang Tuhan satu-satunya yang tertinggi ini. Terus lahir monoteisme. Jadi itu sosiologi, antropologi, agama. Nah, pandangannya Thales itu di level segalanya adalah God. All things are full of God. Segala sesuatu penuh dengan unsur ketuhanan. Ini kalau dijelaskan semacam ini rasanya kayak primitif masa lalu. Tapi jangan salah, asumsi all things are full of God itu nanti banyak masuk ke tradisi-tradisi mistik. Termasuk kalau dalam Islam ya beberapa penjelasan-penjelasan sufistik. Bahwa alam semesta ini adalah
tajallinya Allah, manifestasi dari jalaliyah dan jamaliyahnya Allah. Ada unsur ketuhanan di dalamnya. Oke, kapan-kapan kita jelaskan panjang lebar tentang ini. Kalau dalam filsafat agama dikenal aliran panteisme dan panenteisme. Kalau panteisme itu semuanya Tuhan. Tuhannya jadinya banyak. Tapi kalau panenteisme, semua hal punya unsur ketuhanan. Kalau unsur ketuhanan itu kan bukan Tuhan. Ada dimensi ilahiyahnya. Itu bukan Tuhan. Oke. Jadi itu pandangannya Thales tentang jiwa. Agama oke, tapi jangan dogma. Katanya Thales, Sultaism atau dogma is precursor of ruin. Dogma itu adalah precursor. Precursor itu awal dari ruin, kehancuran. Jadi pertarungan antar dogma, lahirnya dogma itu biasanya jadi awal kehancuran. Manusia kalau ada di titik dogma biasanya terus yang main emosinya. Tidak mau kalah dan tidak mau salah. Akhirnya apa? Ketika semuanya begitu, yang terjadi terus konflik. Kalau sudah konflik ya pasti masuk ke ranah selanjutnya, ruin. Ruin itu kehancuran. Jadi hati-hati dengan perilaku tidak mau kalah, tidak mau salah. Kalian sebagai manusia yakinlah bahwa kadang-kadang ya kita ini salah. Dan kalah juga tidak apa-apa. Kenapa kok sepak bola ada tawurannya? Karena tidak mau kalah. Kenapa kok hari ini banyak konflik? Karena semuanya tidak mau salah, tidak mau kalah. Pinginnya menang kabeh. Loh kalau menang semua, ya jangan tanding. Kalau ada tanding itu ya pasti ada yang menang, ada yang kalah. Menang kalah itu biasa. Salah juga biasa asal disadari dan mau memperbaiki. Oke. Jangan masuk ke ranah ini, surtaisip. Sebenarnya enggak persis dogma, tapi dogma yang kaku, yang dianggap paten, tidak boleh diubah-ubah. Itu katanya Thales, precursor of ruin. Babak pertama, awal dari kehancuran. Tidak mau kalah, tidak mau salah. Ya kalau sepak bola tidak mau salah, ya bolanya jangan satu. Beli bola aja sendiri-sendiri terus lebok-lebok ke dhewe tuku gawang dhewe wis ora apa-apa, menang kabeh kalau gitu. Oke. Jadi itu pendapatnya tentang agama dan jiwa. Kalau tentang politik, Thales pendapatnya mungkin mirip Indonesia, dia lebih suka negara kesatuan, bukan federasi. Jadi satu ketika ada daerah Ionia yang terancam serangan dari Persia. Terus Thales ngasih nasihat, sudahlah ini ada yang tersentral, yang lain merupakan bagian dari sentral tadi. Jadi ya, ada yang bersatu dan ada yang mendukung. Jadi tersentral dan bersatu. Itu model-model negara kesatuan. Itu pendapatnya tentang politik. Jadi itu gagasan-gagasan umumnya dari Thales. Sekarang kita baca ayat-ayatnya Thales. Fragmen-fragmen pemikirannya. Agak banyak karena orang ngertinya ya potongan-potongan, bukan buku. Yang pertama, if there is neither excessive wealth
nor immoderate poverty in nation, then justice may be said to prevail. Ini menarik parameter dari Thales. Jadi untuk ngecek keadilan sudah jalan apa belum, cirinya gampang. Kalau sudah tidak ada orang yang sangat kaya atau sangat miskin, berarti sudah ada keadilan. Kalau masih ada sangat, berarti belum. Excessive wealth nor immoderate poverty. Kamu kan sering beralasan, lupa kaya dan miskin itu kan sudah takdir. Jadi ada orang kaya, ada orang miskin, biar ada yang saling membantu, iya. Cuma keadilan itu akan disebut sukses kalau menurut Thales, kalau iya tetap ada orang kaya dan orang miskin. Tapi tidak boleh ada orang yang sangat kaya dan sangat miskin. Kalau ada orang yang sangat kaya dan sangat miskin, berarti belum ada keadilan. Harus berjuang lagi. Jadi yang sini berlebih-lebihan sampai beli pulau, yang sini rumah aja tidak punya. Itu berarti ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Harus ada strategi untuk memangkas jarak antara yang kaya dan yang miskin. Dilenyapkan ya memang tidak mungkin, selalu ada beda. Pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi ini rumus simpel dari Thales. Ayat kedua. Ayat kedua ini sifatnya tanya jawab. Ini quote panjang, saya potong-potong. Jadi ini pertanyaan. Ini hanya orang pinter yang ditanya sebanyak ini terus dijawab dan pas jawabannya. Dan itu yang bisa dilakukan oleh Thales. Jadi ada pertanyaan, what is that is most beautiful? Apakah yang paling indah? Jawabannya Thales, the universe, alam semesta. For it is the work of God. Karena alam semesta ini adalah karya Tuhan. Itu satu kalimat tapi luar biasa. Jadi alam semesta ini karya Tuhan dan pasti indah. Jangan berani-berani kamu menyebut ciptaannya Allah itu sebagai tidak indah. Mungkin standar keindahanmu saja yang beda. Jadi pasti indah. Alam semesta ini pasti indah. Kenapa? Karya Tuhan. Keindahan, kalau bulan lalu kan kita belajar keindahan adanya di harmoni, adanya di kenyamanan. Dan dunia ini sudah pas, persis, luar biasa untuk ditinggali manusia. Jadi the universe, alam semesta. Jadi kalau ada yang tanya, apa yang indah? Segala hal yang diciptakan oleh Allah itu indah. Kalau ada kerusakan, kekacauan, biasanya itu karya kita, manusia yang, makanya kan dulu waktu kita mau dideklarasikan sebagai khalifah kan malaikat protes. Ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa engkau turunkan yang kerjaannya, karakternya itu merusak, yaitu manusia. Tapi kalau hakikatnya karya Allah itu indah. Tadi saya bilang manusia kalau dihitung sejak Nabi Adam itu berarti sekitar 6.000-an tahun ke sini. Padahal bumi itu usianya sekitar 3,4 miliar tahun. Jauh lebih tua. Berarti kita ini memang hanya setitik kecil dari alam semesta. Dan sangat sementara, itu pun sebentar lagi kiamat. Berarti usia kita kan hari ini 5.000-an, anggap aja 6 ya. 6.000 tahun sebelum Masehi plus sekarang kan masih 2.000-an. Jangan-jangan kita nanti nggak nyampe 10.000. Sudah kiamat, sudah bubar. Oke,
Apa yang terjadi setelah bubar bukan urusanmu. Kamu cari selamatmu sendiri aja. Oke, jadi yang pertama itu. Yang paling indah apa alam? What is most powerful? Apa yang paling kuat? Necessity. Necessity itu apa? Mungkin bisa kamu terjemahkan takdir. Because it triumphs over all things. Karena necessity itu dia menang atas segala sesuatu. Kamu kan sering kalau ada sudah melakukan apa saja terus gimana mas sukses? Enggak apa-apa, sudah takdirnya. Jadi takdir itu selalu menang. Enggak mungkin tidak. Berarti apa? Dia yang paling kuat. Jadi apa yang paling indah? Alam semesta. Apa yang paling kuat? Takdir. Apa yang paling sulit? To know oneself. Mengenali diri. Ini yang padahal tiap hari kita tekan-tekankan, ternyata paling sulit mengenali diri itu. Kita itu biasanya memahami diri kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kamu terlalu pede atau terlalu undervalue, overvalue atau undervalue, menilai dirimu. Memahami hakikat dirimu. To know yourself. Sebenarnya kamu bisa atau sebenarnya kamu tidak bisa. Itu kita sebenarnya susah sekali ngukur ini. To know oneself. Paling susah. Apalagi memahami orang lain. Jadi memahami diri begitu susahnya. Memahami orang lain mestinya 2 kali lipat susahnya. Cuma kita lebih asik memahami orang lain biasanya. Oke. What is most easy? Apa yang paling mudah? To give advice. Memberi nasihat. Tutur-tutur itu paling gampang, wis. Jadi menasihati orang itu paling enak memang. Begitu kita menasihati kan kita merasa besar, merasa superior, merasa penting, merasa dan gampang. Ada temanmu lagi susah ngapain? Kamu tinggal bilang sabarlah, hidup ini. Ya. Kayak kamu orang yang paling sabar di dunia. Paling gampang ngasih nasihat. Jadi yang paling sulit memahami diri sendiri, yang paling susah adalah yang paling gampang adalah memberi nasihat. Jadi kalau ingin melakukan hal yang mudah itu memberi nasihat. Mendengarkan nasihat itu susah. Tapi memberi nasihat gampang. Oke. Bagaimana caranya kita hidup yang baik? To do nothing we would condemn in others. Jangan lakukan sesuatu yang itu kalau dilakukan orang lain itu akan kita celah. Kalau ada orang nyopet kita marahi, ya jangan nyopet. Kalau ada orang maki-maki kita tidak suka, ya jangan maki-maki. Rumusnya cuma itu, katanya Thalles. Jadi saya ini harus hidup yang gimana sih? Hiduplah dengan cara jangan melakukan apa yang kalau dilakukan orang lain kamu tidak suka, akan kamu celah. Berarti hidupmu sudah baik kalau kamu sudah bisa mewujudkan itu. Kemudian, what is necessary to happiness? Apa kuncinya kebahagiaan? A sound body and a contented mind. Ya sama ini kan. Badan yang sehat dan jiwa yang stabil. Badan sehat itu pasti, jiwa stabil ya. Ya sehat lahir dan batin, kamu pasti bahagia. Jadi apa yang paling indah? Alam semesta. Apa yang paling kuat? Takdir. Apa yang paling sulit? Memahami diri sendiri. Apa yang paling mudah? Memberi nasihat. Bagaimana cara hidup yang baik? Hiduplah dengan tidak melakukan apa yang kalau itu dilakukan orang lain kamu tidak suka dan kamu akan mencela. Apa yang membuat bahagia? Lahir sehat, batin sehat.
Dua-duanya penting ya. Yang mementingkan batin saja, lahirnya sakit juga tidak akan bahagia. Setentram-tentramnya batinmu, kalau pas pilek, pusing, mencret, itu juga tidak akan tentram. Bayangkan kamu sedang mules gitu kan, kamu tidak mikir lagi. Batinku tentram, puisi tentang cinta, tidak ada artinya semua. Ketika fisikmu tidak sehat. Ya kebalikannya. Kalau jiwamu juga sedang goncang, juga fisik sehat, hal-hal lahir yang bagus juga tidak ada artinya. Jadi dua-duanya penting.